Anakku yang terkasih, mari kita persiapkan pertemuan pada yang ketiga ini. Tapi sebelum itu marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, bukalah hati, pikiran, dan kehendak kami, agar kami mampu memahami pelajaran pada saat ini. Sucikan pikiran kami, kehendak kami, dan biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Kau mampukan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anakku yang terkasih, di dalam pembahasan pelajaran yang ketiga ini tentang iman tanpa perbuatan mati. Seperti di dalam Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan mati. Jikalau kita ingin menumbuhkan iman kita, sehingga iman kita berbuah seperti yang kerinduan Allah dalam hidup kita, hendaklah kita praktekkan iman yang telah Dia berikan di saat kita dibaptis dulu. Jadi kalau kita ingin iman kita sungguh-sungguh berguna bagi keselamatan hidup kita, iman harus dipraktekkan. Kemudian menjadi pertanyaan kita, yang kita praktekkan apa? Dan itu tercantum di dalam bahasan selanjutnya, yaitu beriman Kristiani. Beriman Kristiani berarti kita melakukan apa yang dikehendaki Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang beriman Kristiani menjadikan Yesus sebagai contoh, sebagai teladan untuk melakukan kehendak Bapa. Karena Tuhan Yesus telah melakukannya terlebih dahulu dengan sepenuh hati, bahkan dengan segala risiko. Dia melakukan kehendak Bapa karena dia beriman pada Bapa. Dan kalau kita beriman pada Kristus, kita pun harus melakukan apa yang dikehendaki Yesus di dalam kehidupan kita. Dan itu kita peroleh di saat kita membaca kitab suci. Karena kitab suci adalah surat cinta Yesus pada kita dan harus kita lakukan. Anakku yang terkasih, mari kita buka halaman 23 tentang Gaudium et Spes Art 14. Di dalam konsili suci ini, singkatnya, di mana orang di luar gereja tidak selamat, tapi di dalam gereja juga tidak selamat jikalau dia tidak melaksanakan apa yang dia peroleh di dalam gereja. Orang di luar gereja, supaya masuk di dalam gereja, dia harus menerima baptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita semua sudah menerima itu. Kemudian di dalam gereja, iman kita ditumbuh kembangkan melalui Ekaristi. Jadi melalui Ekaristi, makanan rohani yang kita terima di saat kita merayakan Ekaristi, itu membuat iman yang kita terima, yang Dia berikan pada kita di saat kita dibaptis dulu, iman itu bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Kemudian iman itu dituntut untuk berbuah di luar gereja. Maka gereja kita melalui sakramen Krisma, kita diharapkan melalui kuasa Roh Kudus
melalui campur tangan Roh Kudus. Kita yang sudah mempelajari kekayaan gereja, dogma gereja, ajaran gereja, kitab suci di dalam gereja. Setelah kita menerima sakramen Krisma, kita harus keluar. Maka di dalam sakramen Krisma itu sebetulnya mengandung kita sudah didewasakan. Dan melalui pendewasaan rohani yang dilakukan gereja melalui sakramen Krisma, kita harus menjadi pewarta kerajaan Allah. Menjadikan seluruh bangsa murid Yesus. Dan hidup kita harus menjadi garam dan terang, di mana kita melakukan firman Tuhan di tengah masyarakat. Anak-anakku yang terkasih, banyak orang Katolik yang rajin ke gereja, tapi tidak pernah rajin mempraktekkan iman di luar gereja. Jika di dalam konsili suci ini katakan, kalau kita senantiasa hidup di dalam gereja, tapi tidak tumbuh di dalam kasih pada sesama, kita tidak akan menjadi manusia terselamatkan. Kita rajin bergumul dalam gereja, ekaristi, kegiatan di gereja, tapi hidup kita tidak bertambah di dalam kasih pada sesama, pada alam, pada Allah, dan pada diri sendiri. Tidak jaminan kita menjadi manusia yang terselamatkan. Bukan saya yang mengatakan, tapi konsili suci yang mengatakan itu. Anak-anakku yang terkasih, kita sebagai orang Katolik harus berani keluar dari komunitas gereja kita. Jangan senantiasa berkumpul di dalam gereja, kegiatan di dalam gereja, tapi kita tidak pernah keluar dan mewartakan kehendak Kristus di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi anugerah bagi mereka yang berjumpa dengan kita. Kita harus menjadi berkat bagi mereka yang berjumpa dengan kita, karena kita melakukan kehendak-Nya. Dan Yesus merindukan semua manusia terselamatkan. Dan Yesus memohon, meminta pada kita, bagaimana mereka yang tidak mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus karena hidup kita. Mereka yang tidak percaya pada Yesus, percaya pada Yesus melalui kehidupan kita. Jadi, langkah kita sebagai murid Kristus adalah menjadi kepanjangan visi misi Yesus bagi umat seluruh dunia. Dan kalau kita mungkin bagi umat yang Dia hadirkan di dalam kehidupan kita. Jadi anakku yang terkasih, jadi tidak hanya dengan badan kita mengatakan dan kita percaya pada Yesus, tapi harus keterlibatan hati kita yang tertuang di saat kita melakukan kehendak-Nya di tengah-tengah masyarakat. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan dalam salah satu firman-Nya, kamu memuji aku hanya dengan bibirmu, tapi hatimu jauh daripadaku. Kita seringkali keterlibatan kita untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita hanya secara fisik, bukan dengan hati, bukan dengan perbuatan. Karena kita harus berbuah. Iman kita harus berbuah. Memang iman tumbuh di dalam gereja, berkembang di dalam gereja, berbunga di dalam gereja. Tapi iman kita harus bertumbuh, berkembang, dan berbuah juga di tengah masyarakat. Karena itu yang dikehendaki Allah. Sehingga kita sebagai murid Kristus hendaklah menjadi contoh kebaikan Kristus, contoh kebenaran Kristus, contoh kasih Kristus. Karena kita sebetulnya dirindukan oleh Allah untuk menjadi Kristus
Kristus kecil bagi siapapun yang Tuhan jumpakan dalam kehidupan kita. Saya kira cukup pelajaran pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia yang kelimpahkan dalam kehidupan kami. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Kau beranikan kami untuk melakukan kehendak Bapa. Kami percaya, Dikau senantiasa menyertai kami sampai pada akhir zaman. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Berkah dalam